terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi kali ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, usaha kuliner disebut-sebut sebagai usaha yang menjanjikan untuk mendatangkan keuntungan. Namun tidaklah mudah untuk menjalankan usaha kuliner. Dibutuhkan usaha keras dan mental baja untuk mengembangkan usaha kuliner. Seperti yang dilakukan seorang perempuan di Kota Makassar yang telah menjalankan usaha nasi tumpeng hingga bertahun-tahun. Bagaimana kiatnya dalam mengembangkan usaha dan meraih banyak pelanggan? Kita bahas bersama dengan Ibu Rahayu, sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV selaku pemilik usaha tumpeng mini Makassar atau Tumi. Selamat pagi Ibu Rahayu. Selamat pagi Mbak Linda. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Nah, di depan saya nih Bu Ayu sudah ada tumpeng ya, saudara bisa Anda saksikan bersama-sama. Ini bisa dijelasin tumpeng apa nih Bu? Oh iya, saat ini saya membawa paket tumpeng silver. Tumpeng silver ini jumlah porsinya itu sampai 20 orang. Dan isi-isinya itu terdiri dari nasi, ayam kecap, Iya. perkedel kentang, ada telur, ada mie gorengnya, terus ada kering tempe, ada sambal goreng ati kentang, terus sate. Aduh, ini Iya, paling mantap nih Bu ya bener. satenya. Banyak yang suka juga Mbak, sate. Terus ada juga goreng-gorengnya itu jadi dua ya, dapatnya perkedel dan ada tahu gorengnya. Perkedel dan tahu Iya. goreng. Nah, ini Terus bisa jangan Anda- lupa ada telurnya juga. ada telurnya, itu boleh nggak boleh kelupaan Bu ya Iya. kalau tumpeng. Nah, bisa Anda saksikan Boleh. saudara nih padat sekali tumpengnya ya, penuh Benar. dengan lauk dan Benar. bisa untuk 20 orang seperti itu. Nah, Iya. selain tumpeng ini Bu, yang ada di depan saya ini apa nih? Oh iya, saat ini saya juga membawa inilah awal mulanya tumpeng besar ini. Jadi kita terinspirasi buat tumpeng mini yang bisa dimakan buat porsional ya, Iya, kayak oke. gini, seperti ini. Wow. Iya. Jadi kalau misalnya ini mau diperkecil Bu ya, ini sebenarnya hampir mirip ya Bu ya? Ini bisa Hampir diceritain mirip. lauk-lauknya. Oh iya, ini hampir mirip sih, isinya sama. Isinya itu ada nasi, mie kering, tempe, terus urap, ada paru rica, sambal goreng kentang, terus telur juga. Dan kalau tumpeng mini tetap ada buahnya. Oke. Jadi seimbang gitu. Ya kan, habis makan kita makan buah. Ini betul-betul versi mini Bu ya dari Bener, tumpeng ini versi karena mini. semua lauknya ada di sini. Iya benar. Awal-awalnya kita memang bergeraknya terima pesanan yang mini, tapi kok lama-lamaan semakin banyak yang pesan tumpeng jumbo. Jadi ya sudah kita layani kedua-duanya. Layani kedua-duanya, ada Boleh, tumpeng mini dan juga tumpeng jumbo ya. Iya. Nah, di depan Ibu. Iya boleh. Nah, di depan Ibu ini ada nasi kotak juga. Ini Oh, melayani iya. juga Bu ya? Oh iya. Kita terima juga pesanan nasi kotak. Kayak seperti ini tampilannya. Dan Bisa dibuka? boleh. Wow. Iya, seperti ini. Ramai sekali nih isinya Iya, Bu ya. buat lauknya memang kita rame Mbak, karena ini porsinya premium. Oke. Ya, jadinya banyak menunya. Ada kerupuk juga. Saat ini saya membawa menunya sate ya. Oke. Jadi bisa request menunya Ibu ya? Iya, seperti ini ya. Wow. Ada satenya, ada supnya juga Bu ya? Benar, sayurnya sup kebetulan ini. Ada sambal, ada telur, perkedel. Oke. Nah, tadi dikatakan bahwa ini adalah tumpeng silver Bu ya? Iya, tumpeng silver, Selain Mbak. tumpeng silver, ada pilihan tumpeng apa lagi nih Bu? Banyak sih Mbak, jadi kita menyesuaikan budget pemesan. Jadi kalau mereka mau buat 10 orang, 20 orang, 30 orang, lebih kita menyediakan semua. Oke. Dari yang mini pun atau cuma porsi berempat kita juga sediakan Mbak. Oke, jadi bisa disesuaikan sesuai dengan request dari para pelanggan Iya, ke Tumi ya atau bener. tumpeng mini. Nah, kita pengen ngulik-ngulik sedikit juga nih Bu Boleh. mengenai sejak kapan sih sebenarnya Tumi ini dibangun Bu? Oh ya,
Tumi itu saya dirikan itu di tahun 2017. Oke. Di bulan September. Ya. Awal mulanya itu saya membangun usaha ini adalah bingung, Mbak. Namanya kita juga usaha. Awalnya kan rumah makan. Ya, rumah makan itu yang sudah dikelola oleh kedua orang tua saya. Terus saya adalah generasi kedua untuk meneruskan usaha orang tua. Oke. Kan bingung, makin lama itu orang makan di rumah atau yang mau duduk untuk makan siang aja itu udah nggak ada, sudah tergantikan oleh makanan kekinian kan, Mbak. Oke. Jadi kita mikir. Kalau boleh tahu sebelumnya restoran apa, Bu? Oh iya, ini restoran saya, bukan restoran sih Mbak, masih rumah makan. Oke. Ya di Jalan Pongtiku nomor 10. Rumah makannya warung makannya itu nasi goreng, mie goreng, bakso. Awalnya gitu orang tua. Tapi lambat laun usaha apa sih ini yang benar-benar diterima di masyarakat. Ya namanya usaha juga membangun itu kan nggak semudah yang kita bayangkan. Jadi saya buat brand itu, saya antar sendiri, saya memperkenalkan ke kantor-kantor, bawa tester gitu, Mbak. Sangat apa ya, Mas? Sangat menyenangkan lah kalau dipikir. Jadi kayak apa ya, membuat saya tuh gimana ya, kalau cerita sedih-sedih, seneng karena sebiji tumpeng mini aja, Mbak, saya antar ke daerah Goa jauh banget, Mbak. Awal-awalnya itu hanya untuk mendapatkan foto yang bisa masuk akun Instagramnya Tumpeng Mini. Terus lambat laun banyak juga dari kantor-kantor dan perusahaan-perusahaan yang kenal karena kita juga iklan juga. Dan ini di tahun 2017 iya, ya? di tahun 2017. Apa kemudian suka duka yang dilalui selama ini? Kalau suka dukanya sih banyak, Mbak. Kita bicara duka dulu ya, Mbak ya. Karena gini, dukanya itu gini. Tumpeng mendirikan sebuah usaha itu sangatlah amazing, pokoknya fantastik. Seneng banget, Mbak. Senengnya dari kita mulai menyiapkan bahan, belanja bahan ke pasar, terus menyiapkan semua peralatan-peralatannya kan sebelum kita buat satu tumpeng yang cantik ini, otomatis kita harus mulai dari buat tampahnya, buat keranjang-keranjangnya dan hiasannya. Itu kan memakan waktu, jadi kita kerjakan di malam hari. Terus kita simpan di freezer atau kita simpan di chiller supaya dia awet keesokan harinya. Setelah itu besok kita bangun untuk masak. Terus ada juga yang kadang orang pesennya seringnya dadakan, Mbak. Jadi ya sekarang kita bisa ngikutin pasar yang maunya mereka serba 2 jam, 3 jam sudah jadi. Jadi kita buat stok dulu di pagi hari. Kita masaknya banyak, dan kalau ada pun orang ataupun orderan dadakan kita bisa terima langsung 3 jam jadi, Mbak. Jadi dunia yang serba cepat sekarang akhirnya Iya, membuat Mbak, bener. ini menjadi beradaptasi seperti itu ya? Bener, Mbak, bener banget pokoknya. Intinya serba cepat sekarang apa-apa, Mbak. Nah, tadi dikatakan bahwa di tahun 2017 Tumi ini berdiri, mulai dari datang diantar masing-masing ya langsung oleh Ibu Rahayu sendiri. Kemudian untuk resepnya ini sendiri, kemudian berapa lama Ibu harus bereksperimen hingga mendapatkan tekstur yang pas menurut Ibu? Kalau dari resep ya awal-awalnya sih kita belum tahu perbandingan apa yang cocok kan. Setelah berjalannya waktu banyak testi-testi yang kita minta ke pelanggan, customer gitu. Akhirnya tahu perbandingannya sekitar 2 tahun lah, Mbak, saya mempelajari resep nasinya supaya jadi enak, pulen dan rasanya pas, itu 2 tahun, Mbak. 2 tahun hanya untuk nasi, Bu, Hanya ya? untuk nasi. Hanya untuk nasi, untuk menyempurnakan tekstur dan cita rasa dari nasi ini sendiri. Kalau boleh tahu juga lauknya apakah Ibu yang buat sendiri atau seperti apa? Ya, kalau dari lauk sih resep dari orang tua. Terus saya kembangin kan, Mbak, jadinya dapatlah menu yang cocok dan menu yang diterima di lidah Makassar, Mbak. Orang Makassar kan kadang orang Makassar itu senengnya nggak manis, tapi alhamdulillah saya launching ayam kecapnya banyak yang suka, Mbak. Jadi kalau kita bisa request menu, tapi kita sarankan, Bu, ini menu andalan kami, coba Ibu suka nggak? Jadi mereka awalnya pesen, ragu kan awalnya, tapi setelah mereka pesen kedua, alhamdulillah dia bilang, ya udah, Mbak, itu aja gitu. Berarti kan, berarti masakan saya cocok
resepnya di lidah masyarakat Makassar kan Mbak, Iya. gitu. 2 tahun saja hanya untuk kemudian menyempurnakan nasi dan juga bagaimana perjalanannya seperti itu Bu ya untuk Iya, kemudian benar. mencocokkannya ke lidah orang Makassar. Benar. Kita masih akan ngobrol banyak Boleh, Ibu ya. mengenai tumpeng-tumpeng yang lainnya Boleh. dan juga mungkin yang paling pemirsa nanti adalah harganya. Namun kita boleh, jeda boleh. sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, Menandatangani secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi Berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. dan jadikan referensi utama untuk Anda. Kan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Ibu Rahayu, pemilik Iya. usaha Tumpeng Mini Makassar atau Tumi. Nah tadi kita sudah breakdown suka duka menjalankan usaha ini dan juga bagaimana akhirnya perjalanan berapa tahun sampai akhirnya bisa menyempurnakan cita rasanya, dan akan langsung saya buktikan seperti Boleh, apa sih silakan, kemudian Mbak. rasa dari tumpeng yang dibuat langsung oleh Ibu Rahayu. Saya icip-icip dulu yang di sini saudara. Nah di Boleh. tangan saya tadi sudah jelaskan ya sama Ibu Rahayu, merupakan salah satu andalan juga dari masakan Ibu Rahayu, yaitu tumpeng mini. Nah ini Iya, dia Mbak. nih, saya akan langsung icip-icip kira-kira seperti apa rasanya. Kita icip dulu dari nasinya yang selama 2 tahun Bu ya disempurnakan. Oke, kita icip dulu. 1, 2, 3. Lembut sekali Bu ya nasinya ya. Untuk proses pembuatan tumpeng mini begini Bu, Ya Mbak. waktunya dibutuhkan berapa lama Bu? Kalau sekarang mah Mbak cepet. Beda yang kemarin-kemarin yang kita baru kan. Kalau kemarin-kemarin itu kita nggak terima dadakan. Jadi kita harus prepare dari sehari sebelumnya. Tapi sekarang ada bahan semua dicetak 5 menit pun jadi Mbak. 5 menit pun jadi? Iya, karena kan sudah ada bahan semua, sudah ada masakan yang jadi. Jadi tinggal di plating-plating gitu. Oke. Iya, alhamdulillah. Nah ini saudara, rasa santannya tuh terasa sekali, gurih, pulen, dan ketika masuk di mulut tuh rasanya jadi meleleh seperti itu Bu. Karena memang tadi yang dikatakan ya bahwa memang butuh waktu 2 tahun. Benar, 2 untuk tahun. menyempurnakan rasa nasi yang sempurna ini. Iya, Nah, benar. dan kita lanjut icip lagi. Ini pemirsa, ini adalah ayam kecap Bu ya, Iya. yang juga menjadi andalan dari Tumi. Kita icip 1, 2, 3. Berapa lama kemudian Ibu menyempurnakan resepnya sampai bisa cocok di lidah orang Makassar? Kalau ayam kecap sih nggak lama, soalnya kan kita punya warung ya, warung itu kan menu andalan di warung.
Jadi kita coba-coba aja kita padu-padankan di tumpeng ini tadi. Tapi alhamdulillah pada suka. Tapi ini memang resepnya bapak saya sih waktu yang lalu dia ajarin ke suami. Jadi sekarang kita bagi-bagi Mbak. Jadi suami itu bagian masak yang ayamnya, terus mie, kita yang lainnya perempuannya istri-istrinya gitu, di belakang masak nasinya, satenya, terus kayak menu urapnya apa semua bagian. Nah, kalau ayam kecapnya tadi nih, saudara yang saya icip, walaupun manis Bu ya, tapi rasa rempahnya itu nendang banget di mulut, dan taburan biji-wijennya ini juga jadi menambah aroma yang khas di ayam kecapnya ini. Iya, dan membuat cantik juga. Membuat Karena cantik juga. Iya, hitam dicampur putih cantik gitu. Ya. Oke, kita icip apa lagi nih Bu yang jadi andalan? Paro ricanya kali ya? Boleh paru rica. Kita icip paro rica, kita campur sedikit dengan nasi Nasinya. andalannya. Kita icip 1, 2, 3. Paro rica ini juga apakah salah satu yang best seller Bu? Bestseller Mbak. Awalnya sih kita nggak ada menu paru rica, tapi ada customer yang pesen, Bu bisa nggak ya dagingnya, kan dia request dagingnya ganti aja paru rica. Oh boleh. Jadi saya coba-coba buatin kan. Alhamdulillah itu jadi dicari. Jadi setiap tahunnya itu kadang saya open order di menu paket lebaran. Jadi kita open order itu 2 kali setahun itu menu open orderan, menyediakan kayak daging rendang, terus paru rica, opor, ketupat gitu. Jadi kita malah kayak buka lapangan kerja baru gitu loh Mbak. Iya. Jadi kalau pas Ramadan kita persiapan, oh iya nanti bakal ada momen-momen lebaran, kita tawarkan deh masakan lebaran gitu. Jadi orang kenal, alhamdulillah sudah 3 tahun juga berjalan. Iya. Jadi menu Kalau paru bisa ricanya request. tadi yang setelah saya icip itu betul-betul menambah tekstur ya, dan juga menjadi salah satu varian rasa juga di nasi tumpengnya ini. Jadi memang membuat nasi tumpeng mini itu jadi komplit seperti itu. Nah, yang tadi juga saya spill sebelum kita jeda bahwa yang paling bikin penasaran tuh biasanya harga tuh Bu. Oh iya benar. Nah, mungkin harga. kita bisa start dari nasi tumpeng mininya dulu ini. Ini berapa Bu? Oh iya boleh. Kalau kita dari harga tumpeng mini itu harganya yang tadi itu 36.000. Terus kalau paket buat 10 porsi itu tumpengnya 375.000. Oke. Terus ada paket buat ber-13 orang 475. Dan yang tumpeng silver yang saya bawa ini dia 700-an ribu. 700.000 Iya. ya, yang bisa juga dikonsumsi sampai 20 orang. Iya benar Mbak. Nah, kalau untuk nasi kotaknya itu seperti apa? Oh iya, buat nasi kotak kita juga ada beberapa varian harga. Harga dari mulai 20.000 dan yang ini yang premium 28.000. Terus kita juga ada paket nasi besek. Tapi saat ini sih kita nggak bawa. Kalau nasi beseknya di harga berapa Ibu? Kalau nasi besek di harga 40.000. Oke. Iya, karena dia beseknya itu masih kita datangkan dari Jawa sih Mbak. Langsung dari Jawa Ibu Buat ya? menekan harga, karena kalau sudah sampai di Makassar kan harganya mahal. Jadi kita datangkan sendiri. Nah, tadi juga dikatakan bahwa salah satu cita-cita adalah membuka banyak lapangan pekerjaan seperti Benar. itu ya. Saat ini sudah memperkerjakan berapa orang Ibu? Buat karyawan di rumah itu ada 7 orang yang saya pekerjakan, tapi ada juga yang kayak datang dan pergi. Kalau banyak pesanan kita panggil, tapi kalau enggak ya kita enggak panggil gitu. Oke. Ada sekitar 3 orang, jadi mungkin total 10 orangan. Total 10 orang Iya. gitu ya, luar biasa sekali membuka lapangan pekerjaan juga Iya, mudah-mudahan. kepada banyak orang Benar. seperti itu. Nah, kalau kita berbicara juga Bu mengenai nasi tumpeng, hingga saat ini dari tahun 2017, bagaimana kemudian respon antusiasme dari masyarakat Kota Makassar Ibu? Oh iya, antusiasnya selama dari 2017 itu sangat bagus Mbak. Makin hari itu orang kenal tumpeng itu makin banyak. Dari awalnya yang di tahun 2017 itu sangat susah memperkenalkan produk kita. Yang sekarang mereka itu tinggal searching aja, lebih percaya banget ketimbang kalau kita bawa-bawa tester atau kita menawarkan gitu. Lebih percaya sih Mbak dengan yang mereka searching sendiri, mereka lihat gitu, mereka lebih percaya yang itu. Dan saya juga tambah senangnya gini, makin banyak mereka searching,
makin kayak kita nggak perlu repot-repot lagi gitu, Iya. nggak kayak awal-awal membangun kita harus bagi ke tiap orang kan Mbak. Sekarang dengan hanya mengandalkan Instagram, kita posting, kita beriklan gitu, mereka sudah bisa membuka link-link kita kan Mbak. Jadi seberapa besar sebenarnya sosial media berpengaruh terhadap Wah, perkembangan? berpengaruh sekali. Tidak dipungkiri, sekarang itu dunia makin cepat, Iya. ya kan Mbak, makin cepat dan makin kita juga harus ikut juga ritmenya. Makin cepat mereka searching, makin cepat mereka tahu hanya dengan melihat HP, hanya dengan melihat posting-postingan kita, membuat para pelaku usaha kayak saya ini tertolong sekali. Karena kita tidak usah lagi yang harus jalan dan menawarkan produk kita. Walaupun tidak dipungkiri itu membangun relationship, Iya. ya membangun relationship buat saya. Tapi alangkah lebih enaknya dengan hanya kita Hanya promo melalui gini, jempol seperti itu Bu iya, ya. Mbak, enak banget sih Mbak. Tapi ya itu tadi, di IG itu tidak tahu perjuangannya yang kita di belakang layar kan Mbak. Seneng banget sih. Sangat penuh dengan suka duka Ibu ya. Banget Mbak, sampai bingung aku mau jelasinnya, ya Allah bagaimana jelasinnya. Iya. Nah, mungkin juga bisa di-spill kalau begitu Bu, dari tahun 2017 suka duka membangun Tumi ini akhirnya sampai sebesar ini, bisa memperkerjakan sampai 10 orang. Untuk jumlah pesanan per minggu, boleh tidak dikasih bocoran sedikit Ibu? Oh boleh. Kita terima pesanan itu tiap hari. Iya. Jadi kadang gitu, kita Sabtu Minggu mau off, tapi kita nggak bisa. Karena mereka kan sudah pesen itu jauh-jauh hari. Jadi dari hari kita terimanya sebenarnya sehari sebelum. Tapi Iya. kadang-kadang mereka itu ada yang seminggu selalu udah pesen. Jadi Iya. alhamdulillah sekarang itu tiap hari di Tumi itu ada terus orderan. Dan alhamdulillah nilainya pun juga banyak. Dan jadi lambat laun itu saya mempekerjakan orang tidak langsung banyak. Jadi satu orang. Jadi lama-lama sampai hampir 10 orang lah Mbak sekarang. Jadi buat usaha tumpeng ini sekarang betul-betul menjanjikan dan banyak yang tahu kan, banyak orang buat acara apapun, mending tumpeng aja. Iya. Ketimbang makan roti yang kadang sisa hanya ditaruh di kulkas kan kalau begini tetap termakan. Oke, gitu. nah begitu ya. Jadi ceritanya setiap hari selalu ada orderan yang masuk ke Tumi dan mungkin buat para pemirsa yang juga ingin merintis usaha, kita juga akan mengorek apa sih kemudian tips and trick yang bisa diberikan oleh Ibu Rahayu, bagaimana kemudian mentalnya bisa sangat kuat menghadapi banyak cobaan yang terjadi. Namun kita jeda sejenak, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Sejarah mencatat bangsa ini berdiri di atas persatuan. Maka kita pun paham perbedaan takkan mampu membuat bangsa ini tercerai-berai. 13 tahun kami semakin yakin. Dengan independensi, kami akan terus dipercaya sebagai referensi yang mampu melintasi keragaman, mempererat kebersamaan, menjaga Indonesia bersatu. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati.
Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Ibu Ayu, owner dari Tumi atau Tumpeng Mini Makassar. Nah, Ibu, buat para pemirsa yang mungkin juga di hati kecilnya ingin membangun usaha, membangun bisnis di bidang F&B atau di bidang kuliner, apa sih kemudian tips yang Ibu Ayu bisa berikan kepada para pemirsa? Oh ya, buat tips dan triknya adalah jangan takut untuk memulai sesuatu. Dan tidak ada yang tidak mungkin intinya. Selama kita masih punya niat dan keinginan untuk berusaha, insya Allah. Tips awalnya itu adalah satu, mulailah dengan yang kita sukai dan yang kita cintai. Dan itu akan membuat fashion kita keluar. Jadi saya awalnya tidak menyangka usaha ini akan bisa seperti sekarang yang bisa dikenal orang. Jadi saya kemana-mana itu bukan lagi Ibu Ayu namanya ya. Sekarang dipanggilnya itu Ibu Tumi. Ibu Tumi. Iya, itu kadang juga lucu. Kok bisa ya mereka panggil, tapi mereka kenalnya itu dengan Ibu Tumi gitu. Jadi jangan pernah takut dan jangan pernah merasa gagal itu adalah sesuatu yang harus ditangisi. Jangan. Saya memulai ini banyak yang gagal. Mungkin yang gagal lebih banyak, tapi setelah Allah kasih jalan untuk berhasil, alhamdulillah semua jadi kayak seperti sekarang ini. Saya bisa menikmati, saya bisa enjoy, dan saya bisa intinya sudah bisa mempekerjakan juga banyak orang, yang membuat saya kadang juga berpikir bisa ya seperti ini dari usaha kecil ini, Mbak, gitu kan. Sangat-sangat fantastik. Tapi kemudian banyak pengusaha muda di luar sana, Bu, yang kalau penjualannya menurun, langsung gulung tikar, langsung putus asa. Bagaimana kemudian mentalnya itu bisa sampai sekuat Ibu Ayu gitu, walaupun banyak cobaan, banyak kegagalan, tapi tetap bisa bangkit kembali, Bu? Iya, tidak dipungkirin, Mbak, kita mau usaha itu yang berhasil ya. Tapi yang membuat saya awalnya itu kuat adalah anak-anak dan cicilan. Waduh. Itu, Mbak, yang membuat saya harus berjuang dan bangkit. Iya. Jadi saya mikirnya nggak apa-apa, mungkin hari ini nggak ada pembeli dan mungkin hari ini nggak laku, tapi saya bisa besok mungkin laku, dan saya bisa besok mungkin makanan saya dicari banyak orang, dan alhamdulillah banyak juga yang meniru, dan banyak juga yang mereka kayaknya mulai usaha tidak apa-apa. Saya berpikirnya mereka punya garis nasib dan garis hidup sendiri-sendiri, dan rezeki itu tidak akan tertukar. Jadi semangat, yang baru mau memulai silahkan, tidak apa-apa. Yang penting cintai pekerjaanmu, itu aja. Cintai pekerjaanmu, Bener. bekerjalah sesuai passion seperti itu ya, Bener. Ibu ya. Kemudian bagaimana kemudian tadi motivasinya adalah ada sedikit dorongan, Ibu ya. Bagaimana kemudian anak-anak dan cicilan ini menjadi motivasi seperti itu. Bener, Untuk awalnya kemudian jadi sukses sampai sekarang ini. Alhamdulillah dikatakan sukses, ya alhamdulillah. Dikatakan belum, ya mungkin harus lebih berusaha lagi ke depannya. Semoga saya bisa untuk memperkerjakan banyak orang, dan mungkin bisa kembali beralih, mungkin bukan beralih ya, kayak menambah pekerjaan baru, dan insya Allah kita akan juga merambah ke catering, Mbak. Semoga bisa. Cita-cita besarnya seperti itu ya, Bu, iya, ya, ingin untuk merambah ke kedepannya. dunia catering. Iya, benar. Nah, buat yang tadi Ibu katakan juga banyak kemudian di luar sana yang meniru, yang juga membuat usaha yang mirip seperti itu di dunia tumpeng. Apa sih yang membedakan kemudian Tumi dengan yang lain, yang akhirnya kemudian membuat Tumi bisa jadi sebesar ini? Oh ya, mungkin satu, cita rasa. Terus yang kedua, saya tidak pernah merasa diri saya itu lebih baik. Dan saya masih mau harus belajar dan harus belajar. Untuk membuat garnish seperti ini pun saya ikut kelas, Mbak. Jadi awalnya yang saya taunya cuma buat lombok, buat tomat. Loh kok ada sih kok lebih cantik ya, yang di luar sana kok ada yang lebih cantik, gimana ya caranya? Saya berusaha untuk
mempelajari gimana, ternyata ada kelas, aku ikut. Jadi intinya saya mau belajar lebih dan belajar lagi belajar. Tidak pernah berhenti belajar. Enggak pernah mau, Mbak. Iya. Nah, terakhir mungkin buat pemirsa yang ngiler nih sama seperti saya habis icip-icip pengen mesen tumpeng, ini mereka harus kemana nih? Bisa dijelasin? Oh iya, buat yang ingin memesan silahkan follow Instagram kami ya @tumpengmini_Makassar. Terus buat pemesanan boleh ke Tumi, alamatnya di Jalan Pongtiku nomor 10 sebelum jembatan penyeberangan depan Sekolah Ibnu Sina. Terus boleh hubungi nomornya 083 111 300 717. Silahkan follow Instagramnya ya, jangan lupa. Jangan lupa follow Instagram dari Tumi atau Tumpeng Mini Makassar. Dan untuk toko offline-nya ada di Jalan Pongtiku. Jalan Pongtiku nomor 10. Nomor 10. Iya. Terima kasih sekali lagi Bu Terima Rahayu. kasih, Mbak. Sudah hadir dan menginspirasi banyak sekali pemirsa di luar sana mengenai jatuh bangun. Akhirnya sampai bisa sesukses sekarang. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.